Oke teman-teman, saya, baik, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya teman-teman. Baik, di sini perkenalkan nama saya Sonya Yuniarsitode, biasa dipanggil Sonya dengan nomor, eee pokok mahasiswa saya 5419338 ya. Di sini, dengan membuat video ini, agar saya bisa mendapatkan nilai ujian akhir semester untuk mata kuliah kimia organik ya teman-teman. Jadi materi yang saya bawakan adalah reaksi adisi, reaksi eliminasi, reaksi substitusi, dan reaksi penataan ulang atau rearrangement. Baik teman-teman, tidak memperpanjang kata lagi, kita langsung mulai ya. Yang pertama adalah reaksi adisi ya. Kita perlu ketahui bahwa reaksi adisi itu merupakan reaksi yang terjadi ketika dua reaktan itu bergabung satu sama lain, menghasilkan produk baru tanpa adanya satu produk yang hilang ya, atau yang pergi. Ya, ya, baik, untuk lebih jelasnya mungkin ya sudah kita lihat ini merupakan reaksi antara etena dan hidrogen bromida ya teman-teman, atau HBr. Oke, ini reaksi adisi ya, contoh reaksi adisi. Oke teman-teman, baik, saya akan jelaskan bahwa di sini ada atom C ya. Ini namanya ikat etana ya. Etana dia direaksikan dengan hidrogen bromida sehingga dia akan menghasilkan ini ya, bromoetana. Ya, kita bisa lihat bahwa di sini tidak ada satu atom pun yang hilang ya. Kita bisa lihat di sini. Ini ada dua atom C ya, dua atom C, teman-teman ya. Ya, mengapa ini ikatan rangkap tidak ada? Ini kan ikatan rangkap, di sini ikatan tunggal ya. Kita lihat ini nih. Ini ikatan tunggalnya ini sudah diputuskan ya, jadi menjadi garis yang terputus-putus di samping seperti ini, sehingga ini menjadi ikatan tunggal. Baik, ini kita bisa lihat dua atom C ya, ini ada dua atom C, kemudian ada 4 ditambah 1 atom H, 4 atom H ditambah 1 atom H, jadinya 5 atom H ya. Kita bisa lihat 1 2 3 4 5 atom H ya, 5 atom H ya. Dan ini bromidanya ini ya, ini bromidanya di sini teman-teman. Jadi reaksi ini menyatakan bahwa tidak ada satu atom pun yang hilang ketika dua reaktan itu bergabung ya. Baik teman-teman, itu mungkin penjelasan saya untuk reaksi adisi. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang reaksi eliminasi. Baik teman-teman, kita perlu ketahui bahwa reaksi eliminasi ini dia merupakan kebalikan dari reaksi adisi tadi ya teman-teman. Dia merupakan kebalikan dari reaksi adisi tadi, bahwa reaksi adisi menyatakan dua atom bergabung menghasilkan produk baru yang tanpa satu atom dari antara produk itu hilang ya. Sedangkan pada reaksi eliminasi ini terjadi ketika reaktan tunggal menghasilkan dua produk pecahan. Jadi dia dipecah teman-teman. Di sini, sedangkan tadi di sini ini dia tidak dipecah ya, dia tetap menjadi satu. Sedangkan pada reaksi eliminasi nanti akan dipecah teman-teman, sehingga saya akan buatkan reaksinya. Reaksinya itu antara alkil halida dengan basa menghasilkan asam dan alkena ya. Mari kita lihat seperti apa. Ini ya teman-teman, ini ya. Oke, kita bisa lihat seperti ini ya teman-teman ya. Gambar saya seperti kurang lebihnya begini ya. Ya, hidrogen ya ini. Kemudian di sini ada hidrogen juga. Di sini ada bromidanya teman-teman. Ya, seperti tadi adisi ya. Di sini ini dia bromoetana ini dia akan dipecah ya, dipecah ya. Perlu kita ketahui bahwa ini ya, yang ini akan diputuskan oleh OH- ya. Jadi OH- itu dia
memutuskan ikatan ini, ikatan teman-teman. Baik, ini dari produk ini dia akan dipecah ya, dia akan dipecah menjadi 2 reaktan ya. Ini dia seperti ini ya teman-teman, dia akan dipecah seperti ini, dia akan dipecah seperti ini ya. Ini etana ya, etana, sehingga dia akan dipecah yang ini tadi, ini yang bromoetana akan dipecah menjadi 2 produk, yaitu etana dan hidrogen bromida ya. Ya, jadi ini teman-teman ya, kita bisa lihat bahwa dia seperti kebalikan dari reaksi adisi ini teman-teman, kita bisa lihat sendiri ya teman-teman. Baik, itu penjelasan saya untuk reaksi eliminasi. Yang ketiga adalah reaksi substitusi. Baik, kita perlu mengetahui bahwa reaksi substitusi itu reaksi alkana dengan Cl2 dengan adanya radiasi UV atau dengan adanya sinar matahari ya teman-teman. Sinar matahari menghasilkan alkil klorida. Satu atom Cl dan Cl2 menggantikan posisi H pada alkana dan 2 produk baru terbentuk. Ya, jadi pada reaksi substitusi ini reaksi alkana dengan Cl2 itu akan menghasilkan alkil klorida dengan adanya UV atau sinar matahari ya. Langsung saja saya akan memberikan reaksinya itu apa ya, itu reaksi yang terjadi Cl2 dan Cl ya. Mari ya, kita langsung saja ya. Ini kita bisa lihat ini ya, kira-kira seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Kemudian ini akan direaksikan dengan Cl ya, Cl2 ya teman-teman, direaksikan dengan Cl2 ya. Perlu kita ketahui ini adalah metana. Jika direaksikan dengan Cl2 itu akan direaksikan dengan Cl2 kemudian dibantu dengan UV atau sinar matahari. Sinar matahari itu dia akan menghasilkan alkil klorida ya, dia akan menghasilkan alkil klorida ya. Kita bisa lihat ini ya teman-teman, ini ya, ini dia mensubstitusikan ya, dia berarti artinya bahwa dia menggantikannya ya. Ini kita bisa lihat ya bahwa Cl ini, salah satu dari Cl ini digantikan ke sini ya, digantikan ke sini, sehingga ini dari reaksi ini dia akan menghasilkan klorida alkil ya, HCl ya. Jadi ini teman-teman, dari ini dia akan direaksikan dengan Cl2 ya, Cl2. Kemudian dengan adanya sinar matahari atau ini ultraviolet itu dari reaksi ini akan menghasilkan ini ya, alkil klorida ya teman-teman, alkil klorida ya, dan HCl ya. Dimana substitusi kita tahu bahwa itu adanya menghasilkan salah satu atom C dan menghasilkan posisi H pada alkena ya, sehingga jadinya alkil teman-teman ya. Ini kita bisa lihat ini dia dari metana ini dia ini kan kita bawa ini semua atom H ya, atom H, tapi sampai hasilnya ini kenapa ada atom Cl, karena sudah digantikan ya dari Cl2 tadi. Jadi nanti atom H ini, atom H yang ini akan kembali begini ya, di sini ya. Jadi ini HCl kembali HCl ya. Jadi dia seperti menggantikan begitu ya teman-teman ya. Baik. Jadi ya itulah reaksi substitusi yang terjadi ketika 2 reaktan bereaksi menghasilkan 2 produk baru ya. Jadi ini produknya ya. Ya, ini produknya. Baik teman-teman,
Sekarang reaksi yang terakhir adalah reaksi penataan ulang atau rearrangement. Reaksi penataan ulang ya teman-teman ya. Reaksi penataan ulang itu terjadi ketika suatu reaktan mempunyai penataan ikatan dan atom-atomnya menghasilkan produk isomer. Misalnya konversi 1 butena menjadi 2 butena dengan katalis asam. Ya, baik teman-teman, di sini ya. Tidak panjang kata ya, kita langsung lihat saja. Ini H3CH2C ya. Dia berikatan ya, ini ikatan rangkap ya teman-teman. Ini 1 butena. 1 butena yang dimana dengan katalis asam, katalis 58 ya. Katalis asam dengan jumlah 58 itu dia mengkonversikan ya teman-teman. Dia mengkonversikan 1 butena menjadi 2 butena dengan katalis. Jadi maksudnya bahwa dengan katalis asam ini ikatannya ini akan menjadi begini ya teman-teman. Ini dia hanya ada 1 isomer ya, ini 1 isomer. Nah, setelah dikonversi, kenapa 2 butena ya? Kenapa hasilnya itu nanti ya kita bisa lihat ya, kita langsung saja H3C ini ini H, kemudian CH3 ya teman-teman. Ini 2 butena ya. Ya, kita bisa 1 butena 2 butena. Kenapa dikatakan 1 butena? Karena dia hanya memiliki 1 isomer teman-teman. Ini isomernya H3CH2C. Ini dia hanya mempunyai 1 isomer. Kemudian dengan katalis asam dia dikonversikan menjadi 2 butena. Kenapa 2 butena? Karena dia sudah dikonversikan sehingga dia mempunyai 2 isomer ya. Ini isomernya seperti ini. Ya, baik teman-teman. Mungkin sekian penjelasan saya teman-teman. Jika ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.